Oh enggak. Sekarang nilai ini ya. Oke. Oh. Pengen noroh. Oh, lah sing pundi, Mbak? Sing pundi? Nganu napa bandara? Oh, Mbak niku. Oh. Ada Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi, yaitu ekspedisi kelanjutan dari liputan-liputan yang kemarin, yaitu membahas tentang kondisi terupdate terkini dari jebolnya dam Serandaan. Kenapa kok TV Lebaran masih saja meliput jebolnya dam Serandaan ini ya, meskipun sudah berulang kali ya TV Lebaran tuh kesini ya, mungkin kalau dihitung lebih dari 4 kali ya, atau mungkin malah justru lebih dari 5 kali ya. Ya karena saya lihat sih liputan yang membahas tentang dam Serandaan ini itu kayaknya masih banyak peminatnya ya, atau mungkin di sini ada sesuatu hal yang penuh misteri, atau jangan-jangan kita pun nanti akan bisa mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap di lokasi ini. Oleh sebab itulah saya sarankan kepada pemirsa TV Lebaran, jangan pindah channel Anda, tetap di channel ini ya, channel hiburan yaitu TV Lebaran. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di sisi barat dari jembatan Serandaan 1. Jembatan ini konon dibuat di era Belanda. Dan di sini terdapat sebuah spanduk ya yang bertuliskan kita dilarang untuk melintas di jembatan ini. Dan ini juga ditutup dengan palang bambu ya. Tapi TV Lebaran akan mencoba menerobos sedikit ya, karena TV Lebaran penasaran bagaimana kondisi terupdate dan terkini dari situasi di lokasi ini ya. Nah ini teman-teman, lokasinya seperti ini, dan kita nanti akan turun, kita akan melihat secara langsung bagaimana kondisinya di bawahnya. Kenapa kok ada tulisan kita dilarang melintas di jembatan ini, padahal sebelumnya boleh ya. Pasti ada misteri di bawahnya, atau mungkin justru di bawah ini sudah terjadi banyak mungkin keretakan-keretakan, atau mungkin pondasi-pondasinya sudah banyak yang jebol, atau mungkin tanah-tanahnya yang dicengkram oleh tiang-tiang jembatan ini sudah banyak tergerus atau ya terbawa arus itu ya, arus dari Sungai Progo ini. Nah ini teman-teman, inilah kondisi terupdate terkini dari jembatan Serandaan 1. Ini adalah bapaknya Serandaan ya, maksudnya bapaknya jembatan Serandaan yang ada di sini gitu ya teman-teman ya. Karena konon jembatan ini dibuat di era Belanda, dan nanti kita akan kaitkan ya jembatan ini dengan jembatan baru yang posisinya itu berada di selatannya. Bagaimana konstruksinya, apakah ada perbedaan atau hanya sama saja? Karena kan menurut TV Lebaran ya, bangunan-bangunan di era-era kolonial itu pembangunannya atau konstruksinya itu betul-betul kuat ya, dibandingkan dengan bangunan-bangunan masa kini ya. Nanti kita buktikan sama-sama ya teman-teman ya, bagaimana kondisi sesungguhnya dari dua konstruksi ini, yaitu konstruksi di era kolonial dan konstruksi di era milenial ya. Nah ini teman-teman, saya akan turun lewat tangga kecil ini. Kita akan nanti sampai ke dasar dari Sungai Progo ini ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah konstruksi dari jembatan Serandaan 1. Ini adalah bapaknya jembatan yang ada di sini ya. Oh enggak. Sekarang nilai ini ya. Oh. pengen noroh. Oh, lah sing pundi, Mbak? Sing pundi? Nganu napa bandara? Oh, Mbak niku. Oh. Ada Pak. Kula Pandak nih, Mbak. Pun ajeng ambrol dereng nih, Mbak. Niki. Pun gagas, Mbak. Oh. Wah, ngene iki pun ambruk-ambruk. Wow. Dan kita pun tadi bertemu dengan dua orang sahabat kita ya dari Kulon Progo. Beliau juga
meninjau bagaimana kondisi terupdate terkini dari ini jembatan Serandaan 1 ini ya, dan juga mungkin juga melihat bagaimana kondisi terbaru dari jebolnya dam Serandaan yang posisinya berada di selatan itu ya teman-teman, yang kita syuting ini ya. Dan inilah lokasi dari jembatan Serandaan 1, dan kita ini posisinya berada di bawahnya ya. Memang ya cukup berbahaya ya teman-teman. Kenapa? Karena konstruksi dari tiang-tiangnya ini sudah banyak yang ya mungkin ada rusaknya ya, atau mungkin banyak yang jebol pula ya. Nah ini teman-teman, ini kondisinya sudah banyak sekali batuan-batuannya yang sudah terbawa arus ya. Dan di sini pun kita menemukan si tenor ya, Pak Tenor ya. Ini adalah rokok yang saya lihat di akhir-akhir itu menjadi rokok favorit ya, rokok baru tapi favorit dan laku keras di berbagai warung dan toko ya. Itu menurut TV Lebaran ya, si Tenor ya, atau Pak Tenor ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba turun, kita akan mencoba melihat langsung bagaimana kondisinya di dasaran dari Sungai Progo ini. Dan kalau melihatnya ya, saya begitu agak sedih juga ya. Kenapa? Karena dahulu kala sebuah Sungai Progo yang begitu gagah perkasa kini jadi seperti ini ya. Kayak apa ya teman-teman ya, kayak kalau dulu itu pun kayak Gatot Kaca, mungkin sekarang kayak apa ya, kayak Nobita itu ya mungkin ya. Dan ini teman-teman, ini adalah konstruksi dari jembatan Serandaan 1. Ini konon dibuat di era Belanda, dan kalau kita lihat ya dari konstruksinya ini, kerapatannya begitu kuat sekali teman-teman ya, begitu kokoh ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau batu bata itu ya batu bata yang sudah mau jadi besi itu loh teman-teman. Jadi sangat kuat sekali, sangat rapat sekali ya. Itulah konstruksi era Belanda yang menurut TV Lebaran, kalau pada zaman dahulu itu kalau membuat suatu bangunan tuh mereka penuh keikhlasan ya, atau mungkin mereka juga memperhatikan kekuatannya. Jadi nilainya itu betul-betul diperhitungkan, bisa bertahan 100 tahun atau mungkin 200 tahun ya, diperkirakan seperti itu ya. Dan ini adalah salah satu dari konstruksi kolonial yang betul-betul menurut TV Lebaran sangat istimewa ya. Dari molekul-molekulnya itu betul-betul kuat dalam perkataannya ya, hingga usianya sudah ratusan tahun tapi masih berdiri kokoh ya. Ini kalau dilewati mobil saya kira masih kuat ya sebenarnya ya, tapi kan ya untuk kehati-hatian ya dilarang untuk melintas ya. Nah ini teman-teman ya, di depan saya itu kita melihat ada lalu lalang mobil itu. Itulah yang dinamakan jembatan Serandaan 2 atau anak dari jembatan Serandaan 1 ya. Nanti kita akan melihat ke sana dan melihat konstruksinya ya, apakah ada perbedaan atau hanya sama saja. Kan kita tahu ya bahwa dam Serandaan yang jebol itu kan usianya belum ada 30 tahun ya. Jadi ya masih muda sebenarnya ya, masih masih ABG lebih dikit gitu ya, tapi sudah jebol dan ambrol ya. Nah ini teman-teman, ini saya akan mencoba melihat lagi situasi terkini dari Sungai Progo yang sekarang ini airnya betul-betul debitnya sangat kecil ya. Ini dibuktikan malah ada ini penanaman pohon pisang ya. Itu kan menandakan bahwa lokasi ini ya sebuah daratan ya, yang mungkin nanti berpotensi akan menjadi daratan dan bisa berpotensi menjadi kebun baru ya. Nah ini teman-teman ya, di sini juga ditanami pohon-pohon kolonjono. Ini pohon-pohon kolonjono itu kayaknya adalah tanaman buat makan si sapi dan si kambing ya. Dan ini teman-teman, di sini juga ada berserakan sampah-sampah. Kita mencoba untuk melihat-lihat apakah ada harta karun yang tertinggal, dan kita masih melihat juga tanaman baru, tanaman pohon pisang ya. Ini teman-teman ya. Ini membuktikan bahwa lokasi ini kemungkinan besar sebelum terjadinya jebolnya dam Serandaan ini, di sini termasuk di dalam daratan ya, yang dahulu kala tentu saja termasuk dalam aliran Sungai Progo. Dan di depan ini kita sudah melihat ini teman-teman, bentangan dari pondasi-pondasi yang menjulang tinggi dari jembatan Serandaan 1 ya.
yang konon dahulu kala dipergunakan oleh Belanda untuk berlalu lalang mobil ya, mobilitas transportasi pengangkut gula dari pabrik Sewu Galur ya. Dimana di sana itu saya lihat ya masih tertinggal bangunan-bangunan era kolonial yang begitu megah dan besar ya. Coba nanti kita siapa tahu bisa ke sana lagi ya. Nah ini teman-teman saya akan naik ke tanggulnya, karena kita orang bisa, kita harus lari ya, kayak Wiro Sableng ini ya. Tapi ternyata sandal saya menghalangi untuk naik ini, jadi saya harus lepaskan sandal Wiro Sableng dulu, terus kita naik lari ya. Ini kita ataskan dulu sendalnya, ini sandal Wiro Sableng ya. Kita akan naik teman-teman, kita akan membuktikan bahwa kita anak desa ya, harus cekatan ya, kita harus lari ya, akhirnya kita sampai ya, biar kita kayak pendekar gitu ya, pendekar. Jadi kalau zaman dahulu pejuang-pejuang tuh ya begitu teman-teman ya, gesit begitu ya, kita kita naik lagi dan kita pun sampai ya, kita biar kayak pendekar. Jadi kalau di sini TV Lebaran seneng ya, di ibaratnya bolang di tempat-tempat seperti ini. Lah ini teman-teman kita sudah sampai di bawah dari jembatan Serandaan 2, yaitu jembatan yang dibangun di era-era milenial ya. Kita akan sinkronkan ya, atau kita bandingkan dengan struktur dari bangunan jembatan Serandaan 1 tadi yang dibangun di era Belanda. Kita akan mencoba mengekspedisi dan menganalisa. Ini hanya versi TV Lebaran aja ya teman-teman. Nah ini teman-teman, nah ini kita akan mencoba ngindik ya dari bawah. Nah ini teman-teman, itu adalah pondasi-pondasinya, dan kalau saya lihat ya betul-betul jauh berbeda. Kalau pondasi dari jembatan Serandaan 1 yang di era kolonial itu kerapatannya itu betul-betul kuat nih. Tapi kalau yang inilah ini ya teman-teman ya, batuan-batuannya sudah pada gripis-gripis ya teman-teman. Kita lihat ini. Saya akan mencoba masuk dan mencongkelnya bentar. Loh ini teman-teman, ini mudah banget ya teman-teman. Lah ya tahu sudah bisa turun toh. Batunya gripil ya. Sangat berbeda sekali dengan bangunan di era Belanda tadi yang masih merekat kuat meskipun usianya sudah ratusan tahun ya. Kalau ini sudah ngeripil teman-teman. Ini adalah bangunan di era baru ya. Ya semoga aja nanti bangunan dam yang jebol itu dibangun lebih kuat lagi ya. Mungkin melebihi bangunan era kolonial ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran dalam mengekspedisi sebuah bukan gejala alam ya, tapi ini suatu peristiwa alam ya, yaitu jebolnya dam Serandaan ya. Nah ini teman-teman, kita sebelum balik saya tertarik juga melihat sebuah ini adalah sebuah kayaknya ada pipa ya, pipa yang dipergunakan untuk pengairan Belanda di masa lalu ya. Dan kalau kita lihat strukturnya juga masih kuat dan kokoh ya, meskipun usianya mungkin sudah hampir 100 tahun ya teman-teman ya. Inilah bukti bahwa pada zaman Belanda itu konstruksi-konstruksi itu betul-betul dibuat begitu kuat. Dan nanti kita akan mencoba melihat bukti-bukti kekuatan ya dari konstruksi Belanda, yaitu di Dam Kamijoro ya, nanti di ekspedisi selanjutnya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, hari ini kita mempersembahkan kepada pemirsa TV Lebaran liputan terupdate terkini dari Dam Serandaan yang sedang luluh lantak ini ya, sedang ambiar ya, kayak lagu siapa Ambiar itu ya, saya nggak tahu penyanyinya tapi tahu judulnya, yang sedang booming ya. Ini di depan kita adalah penampakan dari jembatan Serandaan yang lawas ini ya. Dan ini konstruksi dari era Belanda yang begitu rapat sekali, kekentalannya itu loh, molekul-molekulnya itu. Jadi kalau dawet itu ya betul-betul kental sekali, manis sekali gitu ya. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita lanjut lagi ya teman-teman di ekspedisi berikutnya. Nah ini adalah hasil dari jepretan TV Lebaran ya, tentang kondisi dari kondisi terupdate terkini dari jebolnya Dam Serandaan. Nah ini adalah pohon yang kemarin kita anggap sebagai pohon viral ya. Ya itu aja teman-teman ya. Dadah.